Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nabila, NPM 201114015. Mata kuliah Filsafat Pendidikan dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan membahas tentang aliran filsafat klasik dan modern berdasarkan dua jurnal yang telah diberikan. A. Aliran klasik. Yang pertama ada aliran esensialisme. Pengertian aliran esensialisme. Esensialisme merupakan filsafat pendidikan tradisional yang memandang bahwa nilai-nilai yang jelas dan tahan lama sehingga menimbulkan kestabilan dan arah yang jelas pula. Kaitan aliran esensialisme dengan pendidikan matematika. Tujuan pendidikan menurut esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. Yang kedua ada aliran perennialisme. Pengertian aliran perennialisme. Umumnya, para filsafat sepakat bahwa perennialisme mengacu pada filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma yang bersifat kekal. Menurut pengertian ini, aliran perennialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh kultural masa lampau. Kaitan aliran perennialisme dengan pendidikan matematika. Kurikulum menurut perennialisme adalah berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan humaniora, termasuk juga sejarah. Perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah membantu peserta didik dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Yang ketiga ada aliran progresivisme. Pengertian aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran yang memiliki hubungan erat dengan hidup liberal. Pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat yaitu fleksibel, ingin mengetahui, toleran, dan mempunyai hati yang terbuka. Kaitan aliran progresivisme dengan pendidikan matematika. Tujuan pendidikan progresivisme adalah melatih peserta didik agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaannya, dan bekerja dengan otak dan hati. Yang keempat ada aliran rekonstruksionisme. Pengertian aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme yang seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial merupakan perkembangan dari gerakan filsafat pendidikan progresivisme. Umumnya, rekonstruksionisme menganggap bahwa progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan baru sesuai seluruh lingkungannya. Kaitan aliran rekonstruksionisme dengan pendidikan matematika. Kaitannya dengan pendidikan, rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai problematika sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Yang kelima ada aliran eksistensialisme. Pengertian aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyajikan sikap atau pandangan yang menekankan kepada eksistensi manusia. Eksistensialisme umumnya menentang doktrin kaum rasionalis dan empiris yang memandang bahwa alam ini pasti. Kaitan aliran eksistensialisme dengan pendidikan matematika. Dalam dataran pendidikan adalah aliran ini mengutamakan perorangan atau individu. Aliran ini menuntut adanya sistem pendidikan yang beraneka warna dan berbeda-beda, baik metode pengajarannya maupun penyusunan keahliannya. Aliran filsafat ini percaya akan kemampuan ilmu untuk memecahkan semua persoalan. Selanjutnya yang B, aliran modern. Yang pertama, aliran progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, manusia harus selalu maju atau bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis.
Filsafat ini dipengaruhi oleh ide-ide filsafat pragmatisme yang memberikan konsep dasar utama bahwa manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Dalam dunia pendidikan, aliran ini telah memberikan sumbangan yang besar. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Aliran ini memandang bahwa peserta didik yang berkaitan dengan akal dan kecerdasan. Yang kedua ada aliran konstruktivisme. Aliran ini merupakan satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pendidikan adalah konstruksi. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Teori ini berpandangan bahwa dalam proses belajar, siswa yang harus mendapat penekanan. Siswa yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Yang ketiga ada aliran humanistik. Dalam konteks humanistik, pendidik harus mendorong peserta didiknya untuk mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, memberikan penghargaan atas prestasi. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan tentang aliran filsafat klasik dan modern, pengembangan aspek-aspek kemanusiaan. Dalam pandangan aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern hanya menyentuh beberapa aspek tertentu. Agar proses belajar dapat berjalan lancar, maka pendidik dituntut untuk mengenali secara cermat tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Demikian penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.